Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Sehat ya, pada sehat semua ya. Oke, baik. Ibu akan cek kehadiran. Ini sepertinya sudah ada 29 peserta termasuk Ibu, berarti sudah ada 27 ya, dan juga guru apa dosen. Baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan Rio Rizky dibaca doanya nak, dipimpin temannya untuk membaca doa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan. Doa dimulai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi semuanya, baik ya. Nah, kemudian apakah semuanya sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Ya. Siap ya. Nah, baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pasar modal. Sebelum kita mempelajari tentang pasar modal ini, kita telah membahas tentang yang namanya lembaga keuangan. Nah, dalam lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua, ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank. Nah, pasar modal ini termasuk salah satu materi tentang lembaga keuangan non-bank. Ya nak ya. Nah, baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ataupun indikator yang harus kalian capai. Di sini Ibu akan melakukan presentasi. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan yang pertama itu tentang kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Kemudian yang KD untuk keterampilan 4.5 menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama ada memahami pengertian pasar modal, memahami perbedaan peran dan fungsi pasar modal, kemudian memahami produk dan struktur pasar modal, kemudian menganalisis mekanisme transaksi pasar modal. Yang selanjutnya ada menganalisis pasar modal beserta peranannya dalam perekonomian Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, itu yang pertama untuk pengetahuan melalui kegiatan menyaksikan video dan literasi tentang pasar modal. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis pasar modal beserta peranannya dalam perekonomian Indonesia dan mampu menjawab soal dengan nilai mencapai KKM, yang mana di sini KKM-nya adalah 70. Kemudian untuk keterampilannya melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu membuat lembar kerja tentang pasar modal beserta peranannya dengan nilai mencapai KKM. Nah, seperti itu ya nak ya. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu tujuan pembelajarannya, Ibu di sini akan menyampaikan mekanisme kita dalam pembelajaran hari ini. Jadi nanti setelah ini Ibu akan mengkonfirmasi daftar anggota kelompok yang kemarin sudah Ibu bagi ya. Ini dia, ada daftar anggota kelompok, kemudian ada kelompok 1 itu ada Aulia Dinata, Epa Kartikarati, Isna Ritonga, Frans Mudita, Dia Rizky. Jadi paham ya nak ya mengenai kelompoknya ya. Silahkan nanti videonya ini kalian saksikan ya. Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, oke, baik ya. Bagaimana setelah menyaksikan tayangan video tadi? Ibu akan bertanya nih, apa kira-kira yang sudah kalian pahami tentang pasar modal dari kegiatan menyaksikan video tadi? Ayo silakan nak, siapa yang ingin memberikan tanggapannya? Silakan. Saya Bu. Oke, Aulia Dinata ya, silakan nak Aulia Dinata, apa itu yang dimaksud dengan pasar modal? Menurut saya, pasar modal adalah tempat bertemunya dua belah pihak yang menawarkan dana dan yang membutuhkan dana, Bu. Yang menawarkan dana dan membutuhkan dana. Oke, baik ya, bagus sekali. Kemudian siapa lagi nak? Ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya mengenai video yang telah disaksikan tadi? Saya Bu, pasar modal itu menurut saya sama seperti transaksi jual beli. Tetapi bedanya pasar modal itu
Yang dijual itu surat-surat berharga dan terdiri dari dua bentuk. Yang pertama saham dan obligasi surat hutang. Oke, baik. Ada lagi nak yang lain? Bu, Oh, silahkan. Ya, silahkan Ari Rahman. menurut saya Bu, pasar modal adalah instrumen keuangan yang kerjaannya memperjualbelikan surat-surat berharga Bu. Instrumen keuangan yang kerjaannya memperjualbelikan surat-surat berharga ataupun tempat ya. Tempat yang memperjualbelikan surat-surat berharga. Oke, baik ya nak ya. Sepertinya sudah mulai memahami ini ya. Atau ada lagi ini yang mau memberikan tanggapannya? Nggak ada ya? Sudah habis ya? Baik ya nak ya. Tahap berikutnya yaitu kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, nanti dalam diskusi kelompok ini Ibu akan membagikan yang namanya LKPD ya. LKPD ini Ibu share dulu. Di situ ada petunjuknya ya. LKPD itu ada petunjuknya nanti. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Ya, kelihatan ya. Nah, di sini LKPD-nya ada tugas kelompok. Ini ada indikator, kemudian tujuan materi pembelajaran, petunjuk pengisian LKPD juga ada. Bacalah materi yang telah diberikan oleh guru dengan seksama ya. Kemudian amati poin-poin penting yang terdapat dalam materi pelajaran. Kemudian bacalah artikel di bawah ini dengan kelompokmu. Kemudian diskusikanlah pertanyaan yang ada di bawah ini bersama kelompokmu. Kemudian presentasikan hasil jawaban yang telah kalian diskusikan dengan temanmu melalui Google Meet. Kemudian catatlah poin-poin penting yang kalian dapatkan dan kumpulkan kepada guru. Nah, di sini ada pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Setelah membaca artikel di atas, diskusikanlah pertanyaan di bawah ini bersama temanmu. Nah, jadi setelah kalian baca artikelnya, nanti kemudian kalian jawab pertanyaannya. Ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang nomor 6 itu tulislah kesimpulan yang telah kalian dapatkan bersama temanmu dalam satu kelompok ya. Baik ya. Paham kan anak-anak? Paham Bu. Paham ya? Paham. Oke, Ibu akan kirim LKPD ini di grup WA ya nak ya. Oh ya, satu lagi waktunya untuk diskusi kelompok cuma 20 menit ya nak ya. Oke, baik ya nak ya. Sudah selesai ya. Sepertinya ini semua kelompok sudah mengirimkan jawabannya ke WA Ibu. Bisa kita mulai presentasi nak? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, baik. Kelompok 2, silahkan untuk melakukan presentasi dari diskusi kelompok yang telah dilaksanakan tadi. Silahkan nak. Saya Eka Purbayana, mewakili dari kelompok 2 untuk mempresentasikan kelompok 2. Pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan Bank BRI untuk menarik inspektor milenial? Jawabannya, BRI tentu bersifat pemerintah sehingga tertarik untuk melakukan penawaran jual beli efek karena setiap inspektor memiliki jaminan. Yang kedua, mengapa milenial menjadi sarana utama untuk melegamkan program investasi dari Bank BRI. Menurut saya, supaya mereka lebih banyak mengerti tentang pengolahan keuangan. Pertanyaan ketiga, mengapa kaum milenial harus rajin menyimpan uangnya? Yang pertama, kesempatan untuk investasi jadi lebih besar. Yang kedua, jika ada kejadian darurat, kamu tak bingung untuk mencari pinjaman. Yang keempat, apa manfaat yang didapat bagi kaum milenial ketika melakukan investasi di pasar modal? Yang pertama, nilai aspek dan kekayaan akan semakin meningkat. Yang kedua, merdeka dalam hal keuangan, menyimpan masa depan dengan cerah. Yang ketiga, terhindar dari inflasi. Pertanyaan yang kelima, jika kalian memiliki kesempatan berinvestasi di pasar modal, jenis produk apa yang akan kalian pilih? Kalau menurut saya memilih obligasi karena kita menerima pendapat stabil dari pembayaran bunga dan adanya potensi keuangan dari kenaikan nilai investasi dari harga pembelian. Bantu mendefinisikan properti Anda, mempertahankan modal Anda, aspek dana Anda berdasarkan rencana keuangan Anda, dan bisa menyimpan uang Anda di obligasi lebih baik daripada menyimpan di bank. Pertanyaan yang terakhir, tuliskanlah kesimpulan yang kalian dapat bersama teman-teman. Oke, kesimpulannya,
Dengan adanya pasar modal, kaum milenial lebih giat akan menabung. Itu aja Bu dari kelompok 2. Oke, baik ya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 2. Berikan dulu tepuk tangan buat kelompok 2, Nak. Karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya dan semangat. Terima kasih Ibu ucapkan kepada semua kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 yang sudah membacakan hasil diskusinya kepada kita semua di depan teman-teman ya. Kemudian di sini dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan meminta salah satu dari teman kita untuk membacakan kesimpulan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Nak. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Rizky Pratama. Silakan Nak. Jadi dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu dan pendapat teman-teman saya dapat menyimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang menawarkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dalam bentuk saham dan obligasi. Adapun fungsi pasar modal yaitu sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, sebagai indikator perekonomian negara. Mungkin segini aja yang bisa saya simpulkan dari materi yang Ibu kasih. Kemudian di sini Ibu juga akan melakukan kesimpulan apa sih sebenarnya pasar modal itu. Kenapa tadi dari wacana yang kita buat di sini yang diutamakan adalah kaum milenial, karena kaum milenial itu dia masih muda, masih energik, masih memiliki masa depan yang panjang, kemudian masih memiliki kesempatan yang banyak untuk melakukan investasi. Nah, di sini Ibu akan tampilkan apa? PowerPoint-nya tentang pasar modal itu. Kita lihat dulu, cek apakah benar tadi yang disampaikan oleh temannya. Apa sih sebenarnya pasar modal itu? Oke, di sini ada pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang menawarkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, yakni dalam bentuk bukti surat utang obligasi jangka panjang dan surat tanda penyertaan modal, saham atau surat-surat berharga lainnya. Itu ya Nak ya, pengertian pasar modalnya. Kemudian di sini ada fungsi pasar modal. Nah, kita cek tadi dari temannya juga sudah menyampaikan bahwasannya ada fungsi pasar modal. Yang pertama sebagai sarana penambah modal bagi usaha, kemudian sebagai sarana pemerataan pendapatan, ada sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan, dan sebagai indikator perekonomian negara. Nah, kuisnya Ibu kirim sudahan di WA grup. Silahkan diisi Nak. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ibu akan menyampaikan untuk kelompok yang mendapatkan nilai terbaik tadi dari presentasi yang sudah didapatkan. Kemudian Ibu sampaikan atas kelompok dari kelompok 2 yang dibacakan oleh Eka ya. Berikan dulu tepuk tangannya buat Eka ya, mendapatkan nilai terbaik dengan jawaban ya dan hasil teman-temannya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya ataupun minggu depan kita akan membahas yang namanya bank sentral, kemudian ada sistem pembayaran dan dalam perekonomian Indonesia. Nah, itu saja, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada peserta didik yang sudah antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan Ari Rahman dipimpin teman-temannya untuk membaca doa Nak. Kita berdoa. Berdoa menurut agama dan masing-masing. Oke, baik ya anak-anak, sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.